Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Rakan Elektronik. Kali ini kita akan coba memperbaiki sebuah TV LCD 32 in merek Panasonic. Langsung saja kita hidupkan dulu. Kondisi masih bisa menyala dengan baik, bisa dilihat. Namun tampilan di layar saat ini kita bisa lihat garis-garisnya ada retak-retak pecah-pecah seperti ini, bergaris vertikal. Di sini bagian luarnya dari polarisnya masih bagus, bisa kita cek ke sinyal videonya. Seperti ini kurang lebih bisa dilihat. Gambarnya seperti ada tirai-tirai yang sudah pecah. Ini kerusakan ada di bagian polaris bagian dalam. Sedikit informasi secara kasar bisa kita prediksi garis-garis seperti ini biasanya menunjukkan polarizernya adalah pada posisi 90 derajat, dan apabila posisi depannya biasanya kalau bergaris horizontal itu menunjukkan polarizernya 0 derajat. Oke, langsung saja kita bongkar untuk mempercepat pengerjaannya. Dan kita bongkar terlebih dahulu informasi kenapa saat kita pergantian polarisnya lebih susah yang tipe yang di dalam dengan yang di luar, karena ini membutuhkan kehati-hatian dan resiko yang sangat tinggi. Jadi berhati-hati dengan ekstra saat membuka polaris bagian depan, terlebih lagi di bagian belakang, karena ini lebih sulit, tidak semudah membuka polaris di bagian depan. Oke, kita buka dulu penutup belakangnya. Oke, kita angkat dulu penutup belakangnya. Oke, kita amankan dulu penutupnya, dan di sini bisa dilihat cicak yang sudah gosong. Ini bagian mesin powernya, dan ini mainboardnya, dan ini bagian inverter backlightnya. Oke, tikonnya berada di bagian atas. Kita bersihkan dulu, lalu kita bongkar bagian depannya. Oke, untuk pembersihan bagian mainboard dan powernya sudah selesai. Baru kita rapikan, dan sekarang tinggal kita bongkar bagian panel depan layarnya. Mainboard dan powernya sudah kita pisahkan. Tinggal kita angkat panelnya dulu, kita pisahkan dengan backlightnya. Kita angkat perlahan-lahan bagian panelnya. Oke, kita pindahkan dulu
bagian depannya. Kita harus berhati-hati dalam membongkar panelnya. Oke, kita buka dulu baut-bautnya. Oke, kita angkat perlahan-lahan. Ini harus ekstra hati-hati. Oke, bisa dilihat. Ini adalah yang bagian yang akan kita ganti nanti. Sudah pecah-pecah, bisa dilihat. Dan baunya agak sedikit menyengat. Ada bau khas ya. Oke, kita pindahkan dulu yang lainnya. Kita tinggalkan panelnya supaya bisa kita kerjakan dengan lebih nyaman. Ini terlihat garis-garis vertikalnya, menandakan yang pada umumnya seperti ini adalah garis-garis yang menandakan garis 90 derajat. Untuk ini bagian yang akan kita lepaskan, kita ganti dengan yang baru. Ya, seperti ini. Polarisnya kita lepas. Lihat, bisa dilihat ini adalah arah vertikal. Salah satu indikasi untuk menentukan garis polarisnya adalah seperti ini. Jadi setelah kita angkat semua, nanti ini harus kita bersihkan. Kita keruk semua, jangan ada tinggal sisa, nanti hasil gambarnya tidak bagus. Oke. Nah, ini mudah kelihatannya kita untuk mencopotnya. Namun pembersihan bagian dalamnya, sisa-sisa dari polarisnya, ini sangat susah dan perlu kehati-hatian. Jadi tidak semudah kita menarik plastik polarisnya.
Ini gampang kita lihat, bisa kita angkat dengan mudah. Namun Polaris ini sisanya yang menempel di kacanya ini yang sangat susah kita bersihkan. Jadi ini perlu kehati-hatian ekstra. Oke, kita lanjutkan pembersihannya. Ini lapisannya yang harus kita bersihkan. Jadi ini yang ekstra sulit yang harus kita bersihkan, jadi harus perlahan-lahan. Ini sisa Polarisnya. Ini bukan layarnya yang rusak, namun ini adalah Polarisnya. Jadi setelah kita kerok sisa dari Polaris lamanya, nanti akan muncul garis-garis seperti ini. Ini bisa hilang nanti setelah kita bersihkan Polaris yang lamanya. Namun di sini harus berhati-hati, ya. Ini bisa bersih. Nah, nanti setelah kita kerok bagian atasnya, sisa-sisanya kita bersihkan menggunakan cairan khusus. Boleh juga menggunakan minyak kayu putih untuk menghilangkan sisa-sisanya. Proses pembersihan sisa-sisa dari bekas Polaris. Jadi ini paling susah kita bersihkan adalah bagian ini. Oke, terus kita lanjutkan, mungkin membutuhkan waktu beberapa jam untuk membersihkan semua ini. Setelah beberapa jam hasilnya belum juga kelar-kelar, karena di sini kita harus berhati-hati. Dan ini bekas yang sudah kita kerik, yang ini yang masih sisa, dan kita harus pelan-pelan. Di sini juga kita memberi sebuah tip. Kebetulan kita tidak punya cairan untuk menghilangkan bekas lem-lem yang menempel bagian Polaris ini. Jadi di sini saya menggunakan aseton sebagai pelepas sisa-sisa dari kerak yang menempel, lem-lem yang menempel bagian permukaan kaca panelnya. Mungkin yang lain boleh juga menggunakan seperti pembersih, ataupun bisa menggunakan minyak kayu putih, thinner supaya bersih. Boleh juga menggunakan cairan kimia ini. Ini kebetulan kita masih ada sisa bekas kita buat vlog tahun yang lalu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita bersihkan keseluruhannya. Jadi harus kita betul-betul memperhatikan jangan sampai ada yang tersisa. Ini sudah beberapa jam baru selesai kita bersihkan. Tinggal kita pasang Polaris yang baru. Dan alat-alatnya sudah kita siapkan. Bahannya kita ganti. Ini kita tes terlebih dahulu sebelum kita pasang ke panelnya di atas untuk melihat kondisi apakah ini sesuai pesanan kita dengan ukuran yang 90 derajat. Jangan disayangkan kita lama-lama menunggu, rupanya pengiriman kembali salah dikirim, padahal kita sudah
memesan ukuran yang 90 derajat. Setelah kita pesan yang 90 derajat, namun di sini yang dikirim 0 derajat, jadi kita tidak bisa memasangnya. Allah, jadi kalau kita luruskan tetap putih seperti ini. Kalau kita balikkan baru nampak seperti ini. Sangat disayangkan kita memesan rupanya kembali yang dikirim yang ukuran 0 derajat. Kebetulan kita dapat bahan dari kawan kita, jadi kita tes coba dulu. Tulang yang kemarin belum selesai karena tidak sesuai Polaris yang dikirim dari Pelapak. Sekarang kita tes dulu sebelum kita pasang. Oke, ini sepertinya betul 90 derajat karena memang sudah ditandain sama kawan kita. Kita lihat layarnya apakah sudah. Alhamdulillah layarnya sesuai 90 derajat Polarisnya, dan setelah ini baru kita sesuaikan kondisinya, kita pasang di belakang. Beri isolasi di bagian ujungnya supaya lurus, agar tidak bengkok-bengkok ataupun mereng saat pemasangan Polaris ini. Seperti kita lihat seakan-akan ini mudah, namun ini perlu kehati-hatian dan perlu ketelitian yang tinggi. Oke, kita lanjutkan dulu. Sedikit demi sedikit harus kita urut menggunakan alat ini supaya tidak ada yang tinggal anginnya di dalam, tidak kembung. Jadi harus kita berhati-hati. Layarnya sudah kembali normal, kita tes gambar. Oke, sekarang kita tutup dulu TV-nya dulu. Oke, gambarnya sudah bersih, sudah normal kembali. Sekian, semoga bisa bermanfaat bagi kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.